seperti yang saya bilang, guys, yang membagi-bagi ilmu hitam, ilmu putih, itu dukun sebenarnya. Nah, dukun itu sendiri. Iya, betul. Jadi apa nih, Ustaz, kalau kayak gini? Ini bukan Arab Ini juga enggak. nih? Ada yang Arab juga. Ada yang, Ini apa ini artinya Arab ada ini. nggak, Ustaz? Apa ya ini Nggak jelas juga, ya? ha. Mitos yang berkembang di masyarakat adalah anak kecil bisa melihat hantu. Kalau Ustaz Faizar pernah dengar? Iya. Iya kan? Sampai sekarang banyak banget yang percaya. Nah, saya mau dengar dari sudut pandang Ustaz Faizar dulu, nanti saya jelasin kalau sudut pandang saya. Video kali ini, gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Bus. Pada ilmu merah kali ini, gue sedang berada di luar kota nih, tepatnya di Purwokerto. Nah, di sini gue ingin berkunjung ke salah seorang yang dikenal sebagai ahli ruqyah syar'i. Nah, jadi di sini gue akan membongkar rahasia perdukunan lebih dalam, terutama dukun-dukun yang berkedok agama. Jadi langsung aja kita ke lokasinya. Bus. Nah, waduh, gue di mana nih, guys? Wah, nih gue bareng Mary nih ya. Mer, jalan Mer. Kita lihat ke sini nih, ada yang menarik nih guys di sini nih. Jalan ke sini Mer. Terus, wah ini apaan nih? Ini ada bendera Indonesia. Apa nih? Banyak banget keris-keris ya. Waduh, punya siapa nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ada Sasori. Sasori. Waalaikumsalam. Wah, ini mah gue kenal nih Hokage nih. Yang dibilang ini nih di Instagram nih, gue fotoin Naruto sama ini ya, Gaara. Iya. Ustaz Faizar, ya, akhirnya kita jadi juga nih ya. Waalaikumsalam. Boleh duduk Ustaz, silakan. Anggap aja rumah sendiri ya. Oh iya. Enggak. Memang rumah sendiri ini. Oh. Ya, jadi ini di rumah Ustaz Faizar guys, di studionya nih. Nah, di sini banyak banget keris-keris nih, Ustaz. Saya pindah ke sini nggak apa-apa ya, Ustaz? Oh, boleh. Oke. Agak biar kelihatan nih. Ini keris-keris sebanyak ini nih, emang suka keris, koleksi atau gimana? Awalnya sih, jujur ya, awalnya saya nggak seneng keris. Awalnya nggak senang Awalnya, jadi dulu saya termasuk ekstrim kanan. Pokoknya apa tuh? siapa aja punya keris pasti musyrik. Oh, I see. Dulunya saya seperti itu. Iya. Terus kemudian saya banyak belajar lagi, apalagi ketemu Ustadz Salim Afilah. Beliau yang jadi teman sharing saya tentang sejarah keris ini. Sejarah keris. Akhirnya sedikit demi sedikit nih keris pertama saya. Oh, ini nih. Hadiah dari Ustadz Salim Afilah. Oh, oke. Coba boleh lihat Ustadz. Apa ini Merah. di setiap keris ini ada perbedaannya, Ustadz? Ada perbedaan warangka. Kalau warangka ini ya, warangka Iya, itu warangka yang luar. Warangka luarnya. Iya. Ini warangkanya sama kayak itu. Oke. Wulan Tumanggal. Nah, Siap. Wulan Tumanggal ini Mas, Hah? jadi akulturasi Jawa Islam dulu. Oh, I see. Nah, di zaman Majapahit itu tanda mulai bergeraknya pergerakan Islam dengan adanya Dewan Wali Thana. Sebenarnya bukan Wali Songo, Wali Thana. Wali sana. Oh, Thana. gitu. As-Thana itu kalau dalam bahasa Arab artinya pujian. Jadi orang agung itu seperti itu. Oh, I see. Susuhunan itu kan orang yang diandalkan, orang yang diagungkan oleh masyarakat. Makanya susuhunan disingkat oleh orang Jawa sebagai Sunan. Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya. Nah ini dapurnya juga beda-beda, terus pamornya juga sama beda-beda. Beda-beda juga ya? Nah kemudian akhirnya sedikit demi sedikit saya koleksi, saya senang akhirnya. Oh. Awal kesukaannya dari apa, Ustaz? Dari modelnya kah atau apanya? Pertama dari sejarah. Sejarah. Itu yang saya paling senang, bukan mistisnya. Iya. Apalagi percaya khodam, enggak boleh itu. Ada ya kayak gitu. Ada Ustadz Dukun yang bilangnya keris ini ada kodamnya gitu. Ya, ada kodam atau Iya, apa. Itu iya. jangan dipercaya, itu enggak boleh kalau seperti Iya. itu. Jadi memang keris ini budaya ya Ustadz ya? Betul. Budaya Indonesia yang memang dimiliki sama muslim juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Yang penting jangan meyakini bahwa di dalamnya ini ada kodamnya lah, ada jinnya dan sebagainya. Karena memang unik ya, keunikannya ya Ustadz ya. Dan bahannya ya? kecanggihan teknologinya Mas, ini saya bikin baru. Ada logo YouTube ini. Wih di. Sama logo yayasan kami Arsada Yadak. Oh iya. Nah ini saya tulis dengan ayat
surat Ar-Rum, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan Apa sebagai itu sebuah kebenaran kami menolong orang-orang yang beriman. Oh, Nah, di sampingnya wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali dari sisi Allah taala. oh, I see. Ini keris baru, Bahannya apa nih Ustaz? baja. Baja. Kalau ini ditempa dengan model Brojoguno. Oh, Jadi iya. memang untuk bela diri juga, kemudian untuk identitas juga. Oh, oke. Ini guys tuh, warnanya hitam kayak gini nih. Dapurnya Kalamisani Pamor Wengkon. Iya. Dan ini ada tulisan ininya biar kenapa Ustaz? Bukan untuk apa-apa, untuk sekedar Apa tuh? simbol. Simbol Nah, aja karena ya? keris itu identitas, Mas. Iya. Identitas dan simbol orang Jawa, teman-teman. Oke, jadi bukan karena ini ya guys ya, ditulisin gini biar Raja. buat penglaris. Waduh, buat menolak bala. Aduh, itu dukun. Hati-hati. Jangan mempercayai kebodohan perdukunan. Hati-hati. Itu malah mencemarkan nama baik keris ya, Ustaz, yang kayak Betul. gitu ya. Itu dia. Iya, keris jadi dipandang sebelah mata guys kalau Termasuk baju Jawa. Rata-rata Iya. dukun-dukun pakai baju Jawa. berkedok budaya. Ya, seakan-akan stereotip dukun di Indonesia tuh pakai ikat ya, plankton, sorjan, padahal itu kan baju muslimnya orang Jawa juga. Iya, betul. Maaf, orang Islam ya. Iya. Artinya orang muslim di Jawa ini. Oh, I see. Oke. Nah, untuk pembahasan berikutnya saya di situ aja biar agak deket Oh, ya nih ya. siap. Kita udah ke pembahasan keris nih, jadi udah cukup paham nih ya guys ya, bahwa dalam dunia keris-kerisan nggak ada tuh ya kodam-kodaman ya, Ustaz ya. Nggak ada jin-jinan, nggak ada sakti-saktian. Jadi memang cintai keris karena memang budayanya dan keunikannya gitu. Oke. Nah, sekarang nih, Ustaz nih, kan kalau udah deketan kayak gini, sudut pandangnya jadi lebih enak nih ya. Tadi kan berbicara tentang kodam. Dalam Islam sebenarnya ada nggak sih, Ustaz? Kodam ini apa gitu? Khodam itu dalam bahasa Arab artinya pembantu atau pesuruh pelayan gitu ya. Pembantu. Nah, makanya ada khadimul haramain, Ya. pembantu atau pelayan dua tanah suci. Oke. Khadimul ilmi, pelayan ilmu. Ya. Nah, khodam itu sebenarnya pelayan. Pelayan ya. Artinya itu pelayan atau pesuruh. Wah, jadi jadi khodam. nggak harus jin. Nggak harus jin. Sebenarnya kalau dalam segi bahasanya ya, Iya. bisa manusia. Manusia pun kalau yang membantu pelayan itu disebutnya kodam. Khodim sebenarnya. Oh, kodim. Khodim. Oh, I see. Kalau kodam itu apa? Ya khodim sama sebenarnya. Oh, Cuma sama. apa ya, lebih kepada bentuknya saja Bentuknya sih. aja. Bentuk kalimat atau katanya itu. Oke. Nah, menurut Ustaz Faizar, dalam Islam tuh sebenarnya ada nggak sih, Ustaz, kayak praktek ngisi kodam gitu? Nggak ada jelas. Nggak ada kan? Rasul juga nggak pernah mencontohkan ya? Ya, kita ngerujuk dalam Quran ya, di juz Iya. 8 surat Al-An'am ayat 128 sama juz 29 surat Al-Jin ayat 6. Nah, Iya. itu sudah jelas. Yang lebih jelas lagi surat Al-An'am ini, Mas. Wa yauma yahsyuruhum jami'an ma'syaral jin qad istakthartum minal ins. Nah, Iya. Ingatlah ketika Allah itu menghimpun manusia dan jin, menghimpun semuanya. Allah tanya sama jin, "Kenapa kalian banyak menyesatkan manusia?" Wa qala awliya'uhum minal ins. Ini menarik sekali ayatnya. Apa tuh? Yang jawab justru bukan jinnya, yang jawab orang-orang yang mengambil mereka jadi khodam, teman-temannya dari kalangan manusia. Ya. Oh. Ya Allah, kami ketika di dunia ya saling menyenangkan satu sama lain. Kalau kita bahas biasanya di ini Mas, di sangkalnya begini. Apa? Kamu kan cuma ngaji Quran aja, mana perkataan ulama yang menjelaskan hal itu kan? Iya. Ini ada dua kitab ini Mas, ini kitab fikih Syafi'i, Wah. Bugyatul Mustarsyidin ini. Nah, ini jelas nih guys, ada buktinya nih. Sama ya. ini kitab dari ulama asli Nusantara. Nah, Ad-Durrul Farid, syarahnya Jauharatul Tauhid. iya. Nah, ini Ini membahas tentang apa nih? bahas masalah tauhid, tauhid Tauhid. Asy'ariyah tapi. Nah, ini dia. Oke. Ini Arab gundul Mas. Iya ya, saya nggak ngerti Nggak nih. gondrong ini. Iya. Ini di sini ya, saya bacakan ya. Annahu la yajusul isti'anatu bil jin fi qada'il hawaij wa imtithali awamiri wa ikhbarihi bi syai'in minal mughibat wa nahwa dzalik. Iya. Nah, intinya tidak boleh meminta tolong kepada jin untuk menunaikan hajat-hajat atau keperluan-keperluannya, Iya. atau untuk menunaikan perintah-perintahnya, atau untuk mengabarkan perkara-perkara goib kepadanya. Jadi mediumisasi atau iya. apa itu sebenarnya sudah masuk ke dalam cakupan ini, Mas. I see. Ya, fatwa dari Kiai Abu Fadl Sonori. Iya. Demikian juga kalau di kitab ini malah membahas ilmu kebal juga, Mas. Oh iya, Ya, tentang menarik ini. kerja sama jin tentang ilmu kebal gitu. Betul. Dalam Islam sebenarnya ilmu kebal ada nggak menurut? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Rasul bahkan berdarah ya Ustaz. Oh iya betul. Nah, kita Iya. lihat ya kalau misal ya, waliullah
Mungkin aja dong sakti. Lah, siapa yang lebih wali daripada Umar, Iya. Utsman dan Ali bin Abi Thalib? Iya. Radhiyallahu anhum ajmain. Umar meninggalnya ditusuk. Ditusuk. Iya, betul. Bocor sampai beliau minum kurma. Ya, perasan kurma itu bocor lagi lewat lambung yang kena tusukan. Utsman ditebas pedang meninggal. Nah. Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib dipukul dengan pedang, sahabat sama pedang ketika sedang sholat. Iya. Mereka semua waliullah, dijamin surganya sama Allah Ta'ala. Khulafaur Rasyidin meninggal dalam keadaan ditusuk. Ditusuk. Rasulullah kurang apa lagi? Ini Rasul. Iya, Bukan Rasul. tingkatannya yang dapat karomah, sudah punya mukjizat. Dan Allah turunkan Quran kepada beliau. Ketika perang Uhud, patah gigi seri beliau. Ya, Iya, iya. yang ada di sini. Nah, Iya, kemudian berdarah-darah ketika dilempari oleh penduduk Taif. Jadi mana ada itu ilmu-ilmu kebal? Iya, jadi ada Ustaz, teknik tapi. Iya. Iya. Oh ya, siap. teknik, iya dong. Jadi yang di luaran sana saya bisa pastikan Ustaz, yang kayak misalkan ada tuh kan pengijazahan ilmu kebal, pentransferan ilmu kebal, isi kodam ilmu kebal, katanya kodamnya Islam, ya kan? Dan praktekinnya semua yang dipraktekin adalah teknik sulap untuk kebal-kebalan, gitu. Dan saya bisa praktekin semua. Jadi kalau misalkan ada yang macem-macem, tenang. Saya bisa boleh, kita Mas, bantu. boleh. Enggak, nanti misalkan kalau ada yang bilang ke Ustadz, main lu kurang jauh gitu. Ada yang mau pembuktian, boleh. Nanti siap. kita bongkar bareng-bareng. Siap. Jadi mau dari sudut pandang agama, ini ayatnya kebongkarnya. Dari sudut pandang trik, saya yang bongkar. Siap. Jadi kita menyatukan kekuatan. Jadi gini Ustadz, berarti kalau misalkan ada orang yang bilang, nih saya jual gelang, udah saya isi kodam Islam. Itu fix dukun berarti? Dukun. Dukun berkedok agama? Nah ini di sini jelas ini, dijelaskan itu. Iya. Bukan karomah, tapi dukun. Tuh, ya, Termasuk hati-hati guys. Sihir. Ya, dalam Islam nggak ada isi-isi kodam dan sebagainya. Gitu. Dan hati-hati dengan pembuktian-pembuktiannya yang kebanyakan adalah trik dan teknik. Lalu gini Ustadz, istilah-istilah kayak laduni, sebenarnya itu apa sih? Sering disalahartikan kan sama dukun-dukun ini nih. Itu kan sebenarnya dari ini ya, ilmu laduni itu diambil dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Tentang Nabi Khidir dan pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Ya, dipertemukan min ladunna ilma. Min ladunna sebenarnya kan dari sisi kami ilmu itu. Ya. Nah, dan lihat laduni itu dari sisiku. Nah, Oke, dari dari sebenarnya sisi Allah laduni itu langsung gitu ya. ya? Oke. Itu segi bahasa saja. Itu Iya, sebenarnya karangan mereka aja lah. Ilmu laduni itu nggak ada tahapan-tahapan, apalagi suruh bayar. Kalau kamu pengen ilmu ini bayar sekian juta. Sekian juta. Wah, bohong itu. Nah, terus juga ini ya Ustadz ya, ilmu laduni itu sebenarnya yang dimaksud di surat itu yang seperti apa? Apakah wahyu yang disampaikan ke Nabi atau memang yang katanya mental-mentalan itu disebut ilmu laduni juga? Jelas itu wahyu. Nah, Wahyu. untuk Nabi Khidir alaihissalam. Jadi pesan langsung dari Allah, langsung turun ke Nabi. Cuma kan bedanya Nabi Musa alaihissalam beliau rasul, beliau punya umat, wajib menyampaikannya. Adapun Nabi Khidir beliau nabi, hanya sekedar nabi saja, jadi nggak wajib menyampaikan. I see. Jadi wahyu yang diturunkan Allah itu ya ada hikmah-hikmah di balik itu semuanya. Seperti di dalam surat Kahfi beliau ngerusak kapal. Nabi Musa protes kan, kok kamu ngerusak kapal ini? Kan kasihan itu nelayan-nelayan miskin. Oke. Ternyata ada raja zalim di belakangnya yang mau ngambil kapal-kapal itu. Makanya dicacatin, nggak dirusak sepenuhnya. Jadi memang itu turun hanya ke Nabi ya, bukan hanya ke manusia Nabi. biasa. Iya. Nabi ke para waliullah. Adapun ke para wali pun ya itu nanti ada adabnya Mas. Orang dapat karomah itu nggak boleh disebar-sebarkan. Apalagi dibuat video, iya. gini-gini. Itu fix dukun guys. Diduitin lagi. Iya, apalagi diduitin tuh bahaya banget. Nah, terus kalau karomah gitu. Kalau karomah, Arti karomah sebenarnya itu apa? karomah itu artinya kemuliaan. Kemuliaan. Nah, Allah turunkan itu hanya untuk para waliullah, kekasih-kekasihnya Allah. Kriterianya 2 dalam surat Yunus. Apa tuh? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para waliullah itu enggak pernah takut dan enggak pernah sedih. Kriterianya apa? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Tentu yang tauhidnya lurus ini. Enggak dicampur adukan dengan kesyirikan apapun. Wa kanu yattaqun. Mereka orang yang bertakwa. Arti dari ketakwaan kan mereka berarti betul-betul menjaga diri dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Gimana mungkin dia jadi waliullah tapi maaf sama wanita yang non mahram dia pegang-pegang. Nah, nyedot-nyedot misalnya. Nyedot. Iya. Iya, enggak mungkin jadi waliullah. Iya. Jadi memang waliullah ini sangat
mengikuti hadis dan Al-Quran ya Betul. Ustaz ya. Dan Ini tidak ya- mungkin menyalahi ya. Ya, Iya, iya. sama seperti perkataan Imam Syafi'i, kalau kamu lihat ada laki-laki terbang di udara, berjalan di atas air, Iya. fala taghtarru bihi, jangan kamu mudah tertipu dengan kemampuannya sampai kamu melihat sikapnya pada Quran dan Sunnah. Ya, dia Nah, benar-benar berpegang teguh atau enggak. Oke, oke, oke. Dan itu nggak bisa di ini mas, Nggak bisa dipelajari ya? Dipelajari, nggak bisa diprediksi. Iya. Sama kayak Ashabul Kahfi. Orang yang tidur di gua selama 300 sekian tahun itu kan, Iya, iya, iya. mereka nggak sadar mereka dapat karomah. Oke, oke. Tahu-tahu bangun udah 300 tahun lebih. Nah, itu kan. Jadi bukan, apalagi nggak bisa ditransfer ya. Ah, nggak Kan bisa. ada tuh ya, transfer karomah. Wih, ini. Mending transfer pulsa. Nah, itu. Sekarang bahas tentang hal goib nih, Ustaz. Yaitu jin lebih tepatnya. Jin, Kan banyak di luar sana nih. Di luar sana tuh ngaku-ngaku bisa ngelihat hal goib, jin, terus digambar. Ada tuh. anak buah Dajjal. Iya, ada yang bisa buah ngelihat lampir. anak buah Dajjal gitu. Nah, sebenarnya setahu saya nih Ustaz ya, dalam Islam sendiri menyatakan bahwa manusia tidak akan bisa melihat jin, Aha. manusia biasa, kecuali Rasul dan Nabi. Betul. Ya. Nah, benar nggak kayak gitu? Saya mungkin ngerujuk dari ayat 27 surat Al-A'raf dalam Ya. Al-Quran ya. Innahu yarakum huwa qabiluhum min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya iblis dan qabilahnya dari bangsa jin melihat kalian dari tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ya. Ini dalil secara umum, Mas. Ya. Tapi nanti ada pengkhususan lagi. Itu Allah yang bilang ya? Ya, itu Allah yang bilang dalam surat Al-A'raf di juz 8 ayat 27. Melihat jin Iya. ada beberapa kemungkinan. Hmm. Yang pertama mungkin saat dia sudah bertasakul. Bertasakul itu menjelma. Menyerupai. Iya. Menjelma. Dalam wujud yang padat. Kayak fisik kita ini padat. Ya, dan harusnya gini ya, Ustaz, maaf dipotong. Kalau ketika dia menjelma, bukan hanya satu orang yang bisa Betul. ngelihat, Semua dan semua orang bisa bisa lihat. ngelihat dan bisa membunuh juga dong. Betul. Iya kan, karena dia masuk ke dunia kita. Nah, Ini seperti hadis riwayat Imam Muslim ketika ada pemuda Ansor yang ada di perang Khandaq. Itu pulang karena baru menikah ya. Iya. Istrinya ada di luar, ternyata ada ular besar di dalam rumah. Dia tombak, terbunuh. ya. Ternyata pemudanya meninggal juga, dikisos sama keluarga jin yang dia bunuh. Ternyata ularnya ular jin ini. Yang kita ambil dalilnya, ketika jin itu berubah jadi ular, masih tertancap di tombak, itu semua orang bisa lihat. Dia pas jadi mayat hilang gitu atau Enggak, emang masih nancap udah di mayat tombak. aja udah ya? Oh, oke. Dan itu masih berbentuk ular. Jadi wujud jelmaan yang terakhir, dia menjelma, dia itu masih Akan jadi seperti itu terus ya? Nah, yang kedua bisa dilihat dalam kondisi halus tapi di alam mimpi. Halus di alam mimpi. Oke, Di oh alam oke. mimpi. Pernah tuh saya juga. Waktu itu baru pindah ke rumah. Saya tidur, tiba-tiba di tangganya ada anak kecil duduk begini nih. Set. Orang baru lu gitu. Wih, ini siapa nih orang nih? Ini jangan kan. Bukan Mary. Bukan Mary. Dia cewek, emang cewek juga tapi anak kecil gitu. Orang baru lu gitu. Wah, ini siapa nih? Ketawa tiba-tiba. Saya langsung berpikir, oh jangan-jangan ini nih yang jin beneran nih. Langsung saya bacain ayat kursi. Pas nyampe di tengah nih, kebangun tiba-tiba. Wah, Wujudnya kayak manusia gitu. iya. Jadi kayak dia pas saya bacain, dia kayak bacain aja, gue nggak takut kok gitu. Tapi pas saya di tengah, kebangun langsung. Iya. Nah, mungkin itu ya bisa jadi jin, Iya. bisa jadi. Nah, kalau di mimpi aman ini ya. Saya bicara dari Terus yang aman ada dulu lagi, nih. iya, Lah apa yang lagi? ketiga ini yang kena gangguan ini. Apa? Yang dia bisa ngelihat jin dia terjaga, dalam keadaan terjaga, melihat wujud halusnya. Nah, ini kalau misal dia dalam keadaan kena gangguan, Iya. terus menceritakan hal itu kepada peruqyah misalnya atau ke siapapun yang ahli, ke ustadz atau siapa, Iya. itu aman, tidak masalah. Oke. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama min ahlil adalati annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Barang siapa dari ahlul adalah, ahlul adalah kalau zaman sekarang bisa kita katakan santri, kiai, ustadz, ya. Pokoknya orang-orang soleh yang dia terpandang akan ilmu agamanya. Kalau mereka ya sampai ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud aslinya yang tak kasat Yang mata, tak kasat mata. kami tolak persaksiannya. Dia dicap pendusta, nggak bisa diambil ilmunya lagi. Nah, Dan itu dia. kecuali dia seorang nabi. Dalam riwayat lain dikatakan siapa yang mengaku-ngaku ngelihat jin, ruddat syahadatuhu, persaksiannya akan ditolak, wa uzira li mukhalafatil Quran. Dia harus dihukum karena telah nyelisih Quran. Oh, Lebih tegas sekali itu Imam Syafi'i. tuh ya. Jadi memang bukan kita yang bilang ya Ustaz ya. Iya, kita Tapi hanya memang- mengutip perkataan Iya, ulama. ada dalil yang bilang.
Lah, lalu mitos yang berkembang di masyarakat adalah anak kecil bisa melihat hantu. Kalau Ustadz Faizar pernah dengar? Iya. Iya kan? Oh, sampai sekarang banyak banget yang percaya. Nah, saya mau dengar dari sudut pandang Ustadz Faizar dulu, nanti saya jelasin kalau sudut pandang saya. Kalau itu sebenarnya tidak benar ya, anak Iya. kecil bisa melihat hantu. Kalau misalnya dikatakan anak kecil itu punya keistimewaan, berarti anak-anak kecil yang lain tidak istimewa. Nah, itu dia. Padahal Allah sama-sama menciptakan fitrah. sama. Iya. Sama-sama masih suci, sama-sama belum punya dosa. Kenapa yang satu bisa lihat, satu yang lain enggak? Diberi kelebihan katanya, diberi kelebihan. Nah, kalau dalam sudut pandang Islam, dalam agama, itu tentu nggak ada ya. Kayak gitu ya. Menyalahi aturan malah. Menyalahi aturan. Pernah ada zaman Nabi, namanya Ibnu Sayyad. Sofi Ibnu Sayyad. Jadi dia itu anak kecil yang luar biasa sakti. Ketika beranjak dewasa, kaum muslimin banyak yang kena fitnah. Karena dia pinter banget untuk meramal. Pasti tepat ramalannya dan dia pandangannya bisa nembus dimensinya iblis. Sampai-sampai Rasul waktu itu langsung turun tangan untuk menguji. Mada taro, apa yang kamu lihat? Ini aro arsan alal mahaulahul hayat. Aku ngelihat singgasana besar di atas samudra yang di sekelilingnya ada ular-ular besar. Maka kata Nabi, daka arsu iblis. Yang kamu lihat itu adalah singgasananya iblis. Itu Ibnu Sayyad. Itu langsung ditepis sama Rasul, ikhsa falan ta'du wa qadrab. Anyahlah kamu, karena kamu nggak akan pernah bisa melampaui takdirmu. Ini ucapan yang betul-betul tegas dari Nabi, karena beliau karena Ibnu Sayyad saat itu bukan sekedar anak kecil, tapi sudah mulai dewasa, sudah remaja. Jadi anak indigo zaman dulu lah. Iya. Itu kata Nabi seperti itu. Sampai bisa baca hati orang. Nabi waktu itu menyembunyikan suatu ayat dalam surat Dukhan, fartaqib yauma ta'ti sama'u bidukhanin mubin, tapi dia hanya bisa membaca duh gitu. Nah, karena duh itu dukhan maksudnya. Cuma dukhan artinya asap. Kabut. Karena itu kan suatu ayat, jinnya ndak hafal ini. Yang beritahu Ibnu Sayyad ndak hafal ayat tersebut. Jadi cuma nangkep duh. Apa ya? Duh gitu. Akhirnya kata Nabi, dah kamu nggak bisa ini. Nggak bisa melampaui batasan yang sudah Allah takdirkan untuk kamu. Jadi nggak Nabi katakan, oh Ibnu Sayyad masih suci, masih anak-anak, makanya bisa seperti itu. Enggak, Nabi malah mengingkari. Malah Nabi khawatir jangan-jangan ini Dajjal. Oke. Kalau dari sudut pandang ilmiah nih, sekarang saya nih, kenapa ada mitos anak kecil bisa melihat hantu? Kebanyakan di anak-anak umur 5 tahun ke bawah bahkan. Bahkan bisa ngomong aja belum. Dia baru ketakutan. Ini sebenarnya dari yang saya pelajari, itu efek dari orang tuanya sendiri, Ustaz. Ketika si anak kecil ini merangkak ke tempat yang gelap, awas di sana ada hantu. Nah, ditakut-takutin. Takut. Balik. Terus ada di sudut-sudut ruangan, ya, karena takut kejedot. Awas di sana ada hantu. Akhirnya yang tercipta definisi tentang hantu adalah tempat gelap dan sudut ruangan. Lalu ketika dia main ke rumah orang, ngelihat tempat gelap, takut karena dia pikir hantu. Betul. Karena orang tuanya sendiri yang ngasih tahu itu hantu gitu. Jadi perlu diketahui guys, anak kecil itu nggak ngerti definisi hantu. Kan kalau kita ngerti ya hantu, hantu itu ini. Tapi anak kecil ketika kita kasih tahu ini hantu, dia berpersepsi adalah hantu itu gelap, hantu itu sudut ruangan, hantu itu bercak-bercak yang ada di dinding gitu. Jadi wah ada hantu gitu. Yang ditunjuk bisa jadi tempat gelap gitu. Jadi ya memang itu hanya mitos guys ya. Jadi udah dapat banyak banget nih guys ya pengetahuan yang lurus, yang benernya nih sesuai ajaran Islam. Hati-hati dengan dukun-dukun berkedok agama. Karena sedukun-dukunnya dukun di Indonesia. Iya, pasti dia ada berkedok agamanya agar dipercaya korbannya. Nggak ada dukun yang nih saya pakai ilmu hitam. Nah, berbicara tentang ilmu hitam, ilmu putih. Dulu saya pernah difitnah gini, Ustaz. Wah, lu ngebongkar, ngehina ilmu putih berarti lu nggak percaya agama. Nah, ini banyak yang berpersepsi adalah ilmu putih ini agama, Ustaz. Jadi sebenarnya setahu saya di Islam itu nggak kenal ilmu hitam, ilmu putih ya. Benar nggak, Ustaz? Betul. Boleh dijelasin, Ustaz, sebenarnya dalam Islam tuh yang dikenal apa gitu? Kalau dalam Islam ya, mungkin saya ambil dari referensi ini yang saya miliki ya. Apa ini? Kitab apa ini, Ustaz? Judulnya ini. Boleh diangkat. Nah, As-Sawa'iqul Hariqah. Ala apa nih? Syayatini wasaharah al-mariqah. As-Sawa'iqul Hariqah itu artinya halilintar yang menyambar. Untuk menghancurkan penyihir. Siap. Ini dan setan. Dijelasinnya apa, Ustaz? Kalau di sini ilmu putih itu apa, ilmu hitam apa?
dua jenis sihir indah saharoh. Jadi yang membagi-bagi ilmu sihir sendiri itu penyihir sendiri. Nah, setuju. Iya, ini. Bentar, Ustaz. Sorry dipotong. Seperti yang saya bilang, guys, yang membagi-bagi ilmu hitam, ilmu putih, itu dukun sebenarnya. Nah, dukun itu sendiri. Iya, betul. Lanjut, Ustaz. Kalau di sini? Ada sihrul sufli. Sihrul sufli itu sihir yang hina atau sihir yang jahat. Oke. Ada sihrul ulwi, sihrul hulwi itu ya fahum yataqiduna annahu halal wala hurmata fih. Ya, mereka itu meyakini sihir itu halal dan tidak haram. Nah, Oke. bal huwa min babil musa'adati 'alal khair. Mereka meyakini bahwasanya ilmu sihir ini ya adalah pintu untuk membantu sesama dalam kebaikan. Oke. Ini yang disebut ilmu putih nih. Ya, tapi nanti ada penjabarannya. Oke. Sihir sufli atau sihir yang jahat gitu ya. Iya. Ini yang hitam. Nah, ini ada sihirul aswad, sihir hitam atau ilmu hitam. Iya. Wa huwa kullu ma yu'addi ila fasadin. Nah, jadi seluruh ilmu-ilmu sihir yang digunakan untuk merusak, menghancurkan. Iya. Ya, kemudian nah ini as-sihrul aswad huwa ta'thirul ladzi yansha'u an ta'thiri syayatinil jinil kafarah. Jadi sihir hitam atau ilmu hitam adalah dampak buruk yang dimunculkan dari efek-efek ilmu setan dari bangsa jin yang kafir. Ini ada sihirul ahmar nih, ilmu merah. Wah, ilmu merah ada juga. Ilmu merah ada juga ini. Apa nih kalau menurut Sihir merah. kitab di sini apa ilmu merah? Tapi ini bukan ilmunya Mas Marcel. Bukan. Karena ilmu merah di sini itu sebenarnya gini, Ustaz. Saya buat untuk bentuk ejekan bagi mereka-mereka yang mempercayai ilmu hitam, ilmu putih gitu. Jadi ya udah nih merah sekalian nih. Padahal sebenarnya gini, Ustaz. Itu juga nih. Kayak misalkan apa nih paku. Kalau menurut ilmu hitam, paku ini untuk nyantet orang. Kalau menurut ilmu putih, paku ini untuk penglaris. Tapi berkedoknya agama. Kalau di ilmu merah, paku ini ya buat bikin bangunan. Ya, betul. Gitu. Betul. Nah, kalau di ilmu merah di sini apa nih, Ustaz? Nah ini wa isyaratun ila launid dam wal qatli. Ya, jadi merah itu adalah sebuah isyarat atau simbol dari warna darah dan pembunuhan. Oh, jadi kalau menurut sini ilmu merah itu adalah Ya kalau bahasa kita mungkin santet kali ya. santet, iya. Iya. Persepsi orang sihir lah ya. Nah, sihir. Iya. I see. Nah, guys, jadi perlu diketahui itu, ilmu putih itu bukan berarti agama, ya. Jadi memang yang membagi-bagi ini adalah dukun. Dukun sendiri ini ketika dia mengaku dukun, nggak mungkin ada yang percaya dong. Betul. Makanya dia mengaku baik, yaitu adalah ilmu putih. Kecuali dukun bayi dan dukun pengantin. Iya, itu pengobatan tradisional. Nah, ini kan Ustadz bisa baca Arab nih. Nah, Lalu yang beredar di luar sana ada raja-raja kayak gini nih, Ustadz. nah ini ada yang sihir putih ada di sini. Ini yang dimaksud. Putih nih. Ini yang dimaksud ilmu putih nih, yang kayak gini ya, berkedok ya. Betul. Berkedoknya kebaikan ya. Padahal mah sihir-sihir juga ya. Sihir juga. Ini juga nggak semuanya huruf Arab. Nah, guys, tuh ya. Kalau raja dalam Islam apa? Ada nggak artinya? Raja itu bahasa mana ya? Iya, bukan bahasa Arab ya. Kalau raja dalam bahasa rojih sendiri itu ya artinya yang kuat ya. Yang kuat ya. Nah, penguat mungkin begitu ya. Iya. Kalau di Wikipedia disinonimkan dengan tato, Ustaz. Ah, bisa jadi. Jadi raja itu kayak raja di kain, tato di kain, raja di badan, tato di badan. Jadi nah, kalau ini Penguat beneran sugesti gitu. iya, benar. Ini beneran tulisan Arab nggak sih, Ustaz? Ada yang Arab, ada yang bukan. Ada yang Arab, ada yang bukan. Ini katanya nih ikat pinggang raja ini, tali raja tuh. Ya, ini Bilangnya buat kebal. Bukan ya ini? bukan. Ustaz ya? Boleh. Bukan. Jadi apa nih, Ustaz, kalau kayak gini? Ini bukan Arab Ini juga enggak. nih? Ada yang Arab juga. Ada yang Ini apa ini artinya Arab ada ini. nggak, Ustaz? Apa ya ini Nggak jelas ya? juga, ha. Nah, jadi memang nggak terbaca. ini kayak ngasal-ngasal doang ya, Ustaz ya? Mungkin nggak bisa ini hot mungkin yang nulis. Nggak pernah belajar imla. Iya. Jadi memang ini berkedok doang, guys. Jadi biar kelihatan seakan-akan ini ilmu agama, ilmu Islam. Padahal ini bukan Arab, cuma terlihat seperti Arab, nggak ada artinya. Dan ini bukan Arab ya, Ustaz ya? Itu Arab. Kalau ini Arab. Oh, ini Arab. jelas. Apa artinya? Boleh Sorry, diterangkan. Ini ayat kursi. Oh, ayat kursi. Sebentar. Campur aduk. Campur aduk soalnya. Ini bismillah yang jelas ini. Bismillah masya Allah la quwata illa billah. Hamim. Apa tuh hamim? Hamim itu huruf pembuka dalam Al-Qur'an. Pembukanya dari surat Ghafir sampai surat Al-Ahqaf itu. Apa itu artinya apa?
Hamim wallahu alam itu majulahnya Oh. Allah tahu. Ya, kayak alif lam mim, Oke, alif lam mim shad, alif lam ra, kaf ha ya ain shad. Ini Oke, hamim oke. hamim hamim hamim. Kaf ha ya ain shad, ain sin qaf. Wah, ini ini ada simbol-simbol bintang-bintang kayak begini. Nah, ini ada tilasmun namanya. Apa tuh? Kalau tilasmun itu sebenarnya simbol-simbol ya, simbol-simbol ya kalau menurut guru saya tilasmun itu ya simbol-simbol sihir. Oh. Ini wafak namanya. Nah, wafak tuh apa, Ustaz? Yang dimaksud Wafak itu apa ya kalau bahasa kita itu? Portal goib lah atau portal. apalah. Biar untuk kekuatan, kekebalan, Iya, untuk iya. pengasihan. Ini ada saya kitabnya. Aufak. Oh, oke. Kitab Ini Aufak. menjelaskan tentang Ini wafak itu cara-cara ya, cara-cara pakai wafak. dan dalam Islam boleh nggak? Udah boleh. Nggak boleh kan sebenarnya? Kita lihat aja nih, Mas. Contoh. Nah, ini dia. Idza aratta an tuhlika insanan aw an tusakhira insanan hatta yu'tika ma turidu minal mali wa imra'atin. Ya, kalau kamu mau membinasakan seseorang atau menaklukkan seseorang sampai dia itu memberikan apa yang kamu mau, uangnya atau bahkan istrinya, ya, dengan sukarela bil mahabbah, taktubu hadil asma, suruh menulis nama-nama ini bidami thairi abyad, dengan darah burung putih Oh. jantan, seperti ini apa, bayi burung dara di Iya, sini. iya. Nah, ini ada asma-asmanya. Kan enggak boleh. Aneh Ini ya. sihir ini. Dari mana ini? Asalnya nggak pernah ketahui. Wattabau matatlus sayatin. Apa? Mereka mengikuti apa yang diwahyukan setan, yang Oh. dibacakan setan. Tuh guys ya. Ini dalam Quran kan demikian. Ini Dalam walaupun surat Al-Baqarah. tulisan Arab ya ininya, tapi ini bukan ajaran Islam guys. bukan Hati-hati. ajaran Islam. Iya. Berikutnya nih, Ustaz. Banyak yang berkomentar ke saya tuh. Dulu sebelum ini ya, waktu awal-awal saya bikin ilmu merah, banyak tuh. Kalau berani samperin Ustadz Faizar, pasti kesaktian lu nggak bakal ampuh. Wih. Aduh. Nah, sekarang saya akan praktekkan kesaktian di Ustadz Faizar. Boleh ya, Ustadz? Siap. Boleh. Nah, ini lanjut ke part 2 nih, guys. Gua akan praktekkan kesaktian.